We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Dokumentari. Lebih ke ini. Kalau tahap sejak 2019 sampai sekarang bantuin keraton untuk bikin film-film dokumenternya Keraton Jogja. Oke. Wow. Kalau sebelum itu ya karena biasanya di Jakarta ya ngerjain kerjaan-kerjaan komersil, Pak. Film dokumenter apa saja? Apa yang mau diungkap? Kalau yang pernah, ini yang saya menurut saya masterpiece-nya kami gitu ya. Itu ada judulnya Daup Ageng. Itu kayak artinya royal wedding gitulah. Jadi mengupas filosofi pernikahan Jawa based on Keraton Jogja. Apa sih artinya alis tanduk rusa, terus kenapa kok ada cengkorongan, tunduk pentul, dan segala macam. Itu dikupas dan dijelaskan di film itu. Dan saya yakin banyak banget MUA atau makeup artist itu, atau salon-salon itu yang nggak paham dengan apa yang mereka kerjakan. Ya, pasti. Hal itu saya screening di Denpasar, pernikahan adat Bali kan lebih grande gitu Pak ya. Itu teman-teman di sana baru sadar, iya ya kok kami nggak punya hal yang mengupas pesta pernikahan kami, filosofinya apa, kayak gitu. Urutannya, step by step-nya ini dimaknai dan segala macam. Kenapa harus siraman, kenapa harus dari mata air 7 sumber, kayak gitu-gitulah. Loh, Mas Oyi berarti harus berpatokan pada lontar atau naskah atau hanya narasumber hidup? Narasumber hidup. Narasumber itulah nggak ada naskah berarti? Tidak ada. Jadi kalau waktu itu saya membentuk cerita filmnya dari wawancara. Jadi dari narasumber-narasumber yang tentunya kompeten ya di bidangnya itu mereka bercerita. Nah dari cerita mereka itu disimpulkan jadi satu cerita lagi. Tapi apa nggak ada naskah, Mas? Naskahnya nggak ada, Pak. Hasilnya hasil dari wawancara. Ini salah satu. Nggak ada. Keraton pedomannya pada apa? Yang dari keraton. Nah, kalau narasumbernya mereka punya dasar naskah. Tapi kalau kami bikin waktu itu memang tidak ada yang punya dasar mereka. Jadi saya cuma mengcapture pengetahuan mereka. Mas Oyi melihat naskahnya? Oh tidak. Cuman ada satu buku waktu itu ya. Satu buku yang dijual umum tentang filosofi pernikahan Jogja. Oke. Itu sih. Tapi sama dengan Solo, Mas? Oh, berbeda. Oh, berbeda. Iya. Wow, padahal satu Mataram, satu akar. Satu Mataram, ya. Ya, 2 tahun saya di Keraton Jogja ini makin jelas perbedaannya lumayan ya seperti ini. Maksudnya. Oh, really? Iya. Ini yang rencananya yang mau saya bikin itu udah dapat ACC dari Gusti Ayu itu tentang Blangkon, Pak. Blangkon Solo dan Jogja kan berbeda ya. Nah itu kenapa saya mandangin rambut, karena kalau Blangkon Jogja itu punya mondolan. Kalau Blangkon Solo kan trepes gitu ya. Nah, tapi tren. Oke. Trennya Jogja itu mulai kapan? Mulai mereka pindah ke Jogja? Sejak perjanjian Giyanti.
tahun 17 berapa ya? 1730 kalau nggak salah. Dan itu oleh VOC memang Mataram dijadikan 2 kan biar tidak terlalu kuat gitu. Itu udah ini, itu udah masuk ke fakultas sejarah itu nanti. Kita ke edukasinya aja. Oke. Sampai Amazing. gitu. Saya mulai ya Mas ya. Gitu. Panggil Mas atau Pak ya misalnya? Saya lebih suka dipanggil Mas. Saya manggil Mas juga yang untuk yang lain nanti. Oke, selamat pagi Mas Oyi, Pagi. seorang pengembara. Ternyata pembuat dokumenter Keraton Jogja. If you cannot be professional, act like professional. Tuntutan apa yang kita perlu untuk diri kita sendiri? Mas Oyi, silakan. Tuntutan untuk diri sendiri. Bagi saya selalu berusaha jadi yang terbaik dalam apapun yang saya lakukan. Di apa yang saya pelajari waktu kuliah, saat belajar fotografi, tentu saya belajar jadi fotografer yang paling baik. Saya punya benchmark, saya punya contoh atau idol gitu yang, saya mau kayak dia nih. Dia teknisnya gimana, dia komposisinya bagaimana, itu saya pelajari. Karena menurut saya itu dia yang terbaik. Nah, ketika saya belajar tentang directing atau editing, itu juga saya berusaha melakukan yang paling baik. Ya jadi apapun, itu sebaiknya menjadi yang terbaik di bidangnya. Menurut saya itu tuntutannya sebenarnya sederhana. Perfeksionis. Ya. Gitu sih, Pak. Dan apakah itu sebabnya Keraton memilih Anda? Saya kurang tahu. Mungkin seperti itu juga. Karena setahu saya, kalau di dokumenter itu kan ada yang suka bahas politik, ada yang suka bahas tentang alam. Saya pilih yang budaya, Pak Sutoyo. Jadi karena menurut saya masih kurang banyak yang mau nyemplung ke situ. Padahal Indonesia kalau dipikir sangat kaya tentang budaya gitu kan. Gitu. Sudah berapa banyak yang budaya yang sudah Anda kumpulkan? Paling tidak yang dilupakan atau yang tidak diketahui atau memang sudah dibuang? Kok saya nggak ngitung ya kalau berapa banyak. Yang masih membekas di ingatan itu ada beberapa. Salah satunya adalah waktu ke Sulawesi Selatan. Itu ada alat musik namanya bambu tada. Itu mereka memainkan musiknya itu dari bambu yang ukuran panjangnya berbeda-beda dan itu dihentakkan ke tanah, Pak. Membentuk solmisasinya itu dari perbedaan panjang bambu. Jadi prinsipnya mirip seperti angklung. Kalau angklung kan gerakannya begini, nah itu dihentakkan ke tanah, namanya bambu tada. Itu saya sempat minta ke mereka untuk saya bikinkan video klip gitu ya sambil istirahat. Ini side project sebenarnya, project saya aslinya bukan itu, tapi karena ketemu objek yang sangat bagus, saya rekam. Mereka main lagu Aku Papua itu, mereka main 2 kali. Saya shoot, saya rekam dan ya ternyata banyak orang yang belum mengerti itu alat musik bambu tada. Dan apakah sudah mulai hilang di sana? Kalau di sana masih, Pak. Cuman pemainnya ya tinggal satu desa itu. Namanya Desa Kuberia. Ya. Masih ada generasi muda? Masih. Ada kalau nggak salah ada di YouTube saya. Sebentar. Share screen ya? Ya kalau misalkan sebentar. Enggak, silakan. Sesuai dengan lagu syairnya. Jadi kalau ada satu lagu. Ini gitar Pak Guru ini yang bikin sendiri, Pak. Bisa dilihat detailnya. Saya suka dengan semangatnya gitu. Mereka nggak punya gitar merek Gibson atau apa ya bikin sendiri gitu. Satu yang main satu. Itu dia.
ini kan pasti 3, ya kan 3. Jadi sesuai dengan lagu. Kemudian sampai dia punya di sini bilang bass, ya, bassnya dibesarkan. Coba dibunyikan bassnya. Coba tes dulu. Kita silakan. Nyoh saya. Oh iya, Pak. Nah, itu standarnya mereka bikin sendiri berarti ya? Iya, iya. Jadi tidak ada yang apa ya, tidak ada yang ngajarin, nggak ada yang ini ya, mereka mencipta sendiri. Oh, oh. Luar biasa. Dan itu masih, hanya satu desa saja ya? Hanya satu desa, itu di Guairia, satu desa itu nggak ada penduduk yang merokok, Mas Toyo. Oh? Iya, jadi selama di desa itu saya nahan ngerokok.
Kepala desanya perempuan. Terus dia ketika kami datang naik perahu di shot-shot awal tadi itu, langsung menceritakan itu. Bisa Oh, gini. Iya. wow. Perempuan Menarik. berkuasa dari Mas. Tapi apakah selalu perempuan? Tidak. Waktu kami datang ke sana tahun 2015 kalau nggak salah, itu kebetulan pas kepala desanya perempuan. Oh, Terus jadwal makan siang shotnya tadi itu, makanya pas panas-panasnya, pas bagus-bagusnya. Oke, sekarang gantian saya yang share screen. Oke. Dulu orang bertapa di bawah pohonnya biasa saja. Kemarin saya menikmati sebatang kretek di atas motor gitu aja banyak yang ngeliatin katanya. Aneh apa ya? Iya. Jadi lokasi ini di Iya. Jogja. Sebentar, Itu Mas. Ya, apa anehnya? Aneh itu kalau apa, Pak? Silakan. Jadi cerita dari satu frame foto ini lokasinya di Jogja di dekat bengkel kereta api, Pak. Tempatnya rindang, bagus. Nah, saya pulang kantor, saya istirahat sebentar gitu di situ. Saya lepas rambut, ya kan, ingin merasakan angin sepoi-sepoi, menikmati sebatang kretek. Itu tiap orang lewat ngeliatin gitu loh. Anehnya apa gitu? Apa mungkin karena hubungannya dengan apa ya? Ada laki-laki berambut panjang di bawah pohon lagi rokokan atau gimana, itu mungkin hal yang nggak pernah atau nggak tiap hari mereka lihat gitu. Jadi aneh itu kalau rokokan sambil naik motor sih sebenarnya, Pak, itu aneh. Nah, kita kembali ke statement Anda. Dulu orang bertapa di bawah pohon biasa saja. Sekarang nggak ada yang bertapa di bawah pohon. Sekarang masih ada, cuman tidak terekspos, Pak. Jadi orang rendeman dan segala macam itu sebenarnya sih masih ada, cuman ya nggak terekspos aja. Makanya sekali kena ekspos langsung dicap aneh, karena tidak sesuai kesepakatan sosial sebenarnya kan. Kesepakatan sosial zaman dulu kalau orang meditasi di bawah pohon seperti ini ya memang itu tempat yang nyaman untuk meditasi, untuk menikmati dan menyatu dengan alam gitu. Nah, sekarang melihat orang seperti itu pasti ini dianggapnya macam-macam gitu. Mas Oyi, tapi Anda kan dokumenter keraton atau dokumenter budaya. Pernah lihat orang bertapa di bawah pohon di Jogja atau di mana gitu? Kalau lihat langsung belum pernah. Cuma ajakan untuk rendaman, ajakan untuk meditasi itu sering banget sih. Ini sudah Yakin untuk nyari pohon yang biasanya kan di tempat yang sepi dan jauh dari keramaian ya Pak, itu agak susah Pak. Jogja itu. ya harus naik gunung, Mas. Oh, ini. Ya, proses. Ada yang bisa menikmati, ada yang tidak. Ada yang bisa memaknai, ada yang tidak. Untuk Anda sendiri proses itu apa, Mas Oyi? Silakan. Yeah. Proses itu sebuah perjalanan bagi saya. Jadi seperti metamorfosa seekor kupu-kupu yang awalnya dari ulat. Yang di video ini adalah Mbak Limas, ya temannya Mas Darmawan juga itu. Menceritakan proses membatik. Jadi banyak orang menganggapnya batik itu adalah motif, tapi sebenarnya itu proses pembentukannya gitu. Nah, itu diceritakan di video ini. Dasarnya itu. Ya, kalau bagi saya proses itu perjalanan sih. Dan biasanya kalau melakukan sebuah perjalanan, yang dinikmati antara titik A dan titik B. Bukan langsung mikirin titik B-nya itu. Banyak cerita di antara titik A dan titik B ini. Nah, itulah prosesnya itu di situ.
ngobrol tentang proses membatik. Sebetulnya yang menikmati proses itu pemakainya atau pembuatnya? Nah, Enggak. ada dua hal yang ingin saya ceritakan. Pertama, orang yang seperti Mbak Nimas yang di video tadi, itu beliau menikmati prosesnya, itu pembuatnya sangat menikmati prosesnya. Saya pernah ikut diajak ke penjahitnya, itu di Bantul Kota, lebih ke selatan lagi, saya lupa nama desanya. Jadi Mbak Nimas itu benar, si pembuatnya, produsennya ini benar-benar masuk sampai ke penjahitnya yang di kampung, dan dia kenal dengan keluarga pembatik, dengan anaknya, dengan bapaknya, bahkan sampai tahu bapaknya pembatik ini pulang jam berapa, seperti itu. Proses pembuatannya sampai emosionalnya sampai sedekat itu gitu. Ini dari si desainernya. Nah, sementara kalau dari konsumennya, karena saya sekarang kalau ke Keraton Jogja harus pakai baju peranakan seperti abdi dalam, jadi PDH kami adalah bawahannya jarik, Mas Toyo. Nah, dari jarik itu kami membahas, saya pernah kena kartu kuning, karena motif yang saya pakai itu motif larangan. Udan riris, itu hanya untuk pangeran, gitu kan. Saya nggak Ya, jelas itu, Pak. siapa tahu dong. Terus kami ngobrol-ngobrol sampai pada batik printing. Kalau bicara batik printing, yaitu industrial. Nggak mungkin ada produsennya menikmati proses seperti yang dinikmati Mbak Nimas tadi. Dan konsumennya pun akan beda, karena batik printing itu ya contohnya side A dan side B itu tentu nggak sama, dan semuanya simetris. Benar-benar kayak mesin gitu. Berasa banget mesinnya, nggak ada sentuhan tangannya gitu. Di situ sih bedanya yang bisa saya ceritakan. Jadi untuk Anda sendiri yang menikmati itu pemakainya atau pembuatnya sebetulnya? Pak, kalau dijawab singkat ya dua-duanya. Ada pemakai yang menikmati proses batiknya itu. Bahkan kalau teman-teman di ini nggak mau pakai yang cetak meskipun lebih murah ya. Mereka lebih baik nahan makan atau bagaimana caranya biar bisa beli yang batik yang hasil minimal cap lah. Gitu. Jadi ada proses yang benar-benar dicelup. Iya, dicelup, kainnya kena malam, kayak gitu-gitu. Jadi Ada yang asal motifnya batik nggak apa-apa deh. Nah itu sebenarnya ya nggak apa-apa, tapi kan bunuh diri pelan-pelan kalau menurut saya itu. Selembar batik itu yang cap ya, cap itu kemarin patungan sama teman-teman abdi dalam itu ada yang 135.000 itu udah bagus. Oh, ya. Selembar dan panjang lebarnya segini. Jadi untuk apa ya, laki-laki yang di atas 160 itu sebaiknya di bawah ketek dikit. Jadi ketika dilipat di bawah itu masih ada sisa gitu. Ya, daripada kita pakai batik printing, ini bukannya sok-sok anti batik printing, enggak, cuman ya selera kan. Saya pernah bawa turis Cina, mahasiswa saya, pergi ke NTB ya NTB, tak bawa ke Tandun itu. Mereka bertanya pada saya, mengapa kok nggak sampai di industrialisasi? Ya, mengapa kok masih mau repot-repot menenun kain itu? Ya. Kalau dimasukkan ke dalam industri, itu kan cepat, pendapatannya lebih cepat. Nah, kalau Mas Oyi, jawabnya apa, Mas? Pembuat kain lurik di Jogja dulunya itu menyematkan doa-doa pada kain lurik yang mereka buat. Ketika itu sudah dipegang oleh mesin, tidak ada doa-doa yang tersematkan di situ.
Eh, Lurik itu sendiri sebenarnya doanya adalah untuk perlindungan dan segala macam. jadi ada satu film dokumenter tentang pengageman yang belum rilis. Itu dijelaskan di situ. Kenapa kok kami memilih manual gitu kan, yang alat tenun yang bukan mesin segala macam. Karena memang itu yang dipertahankan dan ada sentuhan personal dari si pengrajinnya terhadap hasil karyanya. Itu yang saya ketahui. Saya pernah juga bikin dokumenter tentang pembuatan noken, tas tradisional Papua. Itu yang asli kan mereka bikin dari kulit pohon. Nah, itu juga, ini kalau ketahuan oleh orang-orang luar, kenapa nggak dibikin mesin anyamnya aja, kan beres. Lalu produksi massal gitu. Nah, akhirnya kan ke nominal kan. Banyak-banyakan dapetin duit Ya, gitu. ya, Nah, betul. sementara leluhur-leluhur kita dulu tuh membuat karya itu bukan uang base-nya gitu. Ada doa yang disematkan, ada proses yang dinikmati. Mama-mama di Papua itu ketika bikin noken, mereka pulang dari kebun, istirahat sambil nganyam, mereka gosip. Proses kayak itu yang nggak akan terjadi ketika sudah masuk mesin. Sore itu aku melihat seorang dara yang bukan dari Indonesia sedang mengagumi pemandangan air terjun sambil mencari kehangatan sinar mentari tropis yang langka di negaranya. Maafkan, selamat menikmati keindahan alam kami, Mbak. Mari maafkan atas carut-marutnya negara indah ini. Iya, Apa iya. yang Anda lihat di negara yang indah ini, Mas Oye? Oke. Jadi background story dari film foto ini di air terjun, Mas Toyo. Air terjun itu lokasinya di Desa Les, Kecamatan Pejakulo, Buleleng, Bali Utara. 2018 itu saya dan teman saya yang di sana membuat web series namanya Cerita dari Desa. Itu ada satu desa yang memiliki pantai, air terjun, dan dataran tinggi. Itu dalam satu desa. Nah, bule-bule yang sudah penat dengan hiruk pikuknya Bali Selatan, Kute dan sekitarnya, mereka larinya ke sini. Ya. Dan apa namanya? Ya mereka menemukan Bali yang berbeda, Mas Toyo. Bali yang masih seperti kayak Indonesia tahun 80 90-an mungkin ya. Bali yang sekarang ini. Bali pandemi ini kan sepi semua nih. Sepi semua kalau sekarang ya. Nah, terus kemudian si ini orang mana saya lupa. Waktu itu pas kami bikin episode di situ kebetulan ketemu dengan mereka gitu. Terus diajak ngobrol sekalian. Terus ya mereka sangat suka dengan kondisi alam kita, tapi manajemennya juga itu yang disayangkan gitu sih. Manajemen dari negara ini maksudnya Mas Toyo. Untuk Anda sendiri ini bertentangan nggak, Mas Oye? Yeah. Yang satu indah, yang satu carut-marut katanya. Yeah. Atau memang sebaiknya begitu atau bagaimana? Kalau saya membayangkan Indonesia ini bisa di-manage lebih bagus lagi ya, Pak. Itu bakal nyungkani apa bahasa Indonesianya ya. Bakal lebih mengagumkan lagi lah intinya gitu. Nyungkani itu bahasa Inggris nggak ada ternyata. Itu cuma di bahasa Asia saja. Jadi karena potensinya yang sangat besar, tapi manajemennya kok kayak gini-gini aja gitu kan. Maksudnya kalau kita menelik sejarah di tahun 1945 tuh kita dan Jepang sama-sama remuk gitu. Nah ini di 2021 kita punya apa, Jepang punya apa gitu. Ya itu tentu perbedaan disiplin masyarakatnya, perbedaan
eh, dari personal penduduknya ya itu memang jelas sangat berbeda. Tapi yang saya lihat malah ada beberapa poin kesamaan. Jepang itu juga tidak meninggalkan tradisinya. Tapi kok ya bisa maju gitu. Tapi apakah nggak wagu, Mas? Saya tahu Jepang juga mempunyai tradisinya. Tetapi tradisi itu apakah sudah wagu gitu? Wagu itu apa maksudnya? Udah terlalu advance di satu sisi, udah terlalu ngerti maksudku enggak ya? Luas. Ya. Jadi kalau kita kan bisa angkringan gitu. Nah, tapi kalau angkringan dihilangkan kan tradisi ini jadi wagu gitu. Jadi Jepang saya rasa sudah nggak ada yang hal-hal seperti gitu. Sudah bersih dan sebagainya gitu. Dan kita lebih menikmati yang ya agak-agak jorok gitulah. Lebih kesel. Ngerti maksudku kan? Ya. Jadi tradisinya ada memang ada, tapi ya wis agak wagu gitu loh. Sudah nggak ada rasa kerakyatan gitu. Kemasannya berarti. Ya, terlalu bersih gitu. Kemasan. Nggak tahu sih kalau itu yang saya lihat. Itu yang saya lihat di Cina juga. Jadi ya memang tradisi, tapi wis manusianya sudah different. Ya. Kalau di tempat kita, saya pikir ada beberapa wilayah yang seperti itu. Seperti Bali, Mas. Ya. Tidak Bali. Kalau kita masuk ke toko duty free, ya memang ada. Pernah masuk duty free shop yang di Kuta itu. Memang ada tradisinya, tapi kan terlalu bersih gitu. Ya. Bandingkan kalau ke pasar Kuta. Ya. Ngerti maksud saya toh? Ya. Tradisi yang diindustrikan ya, Pak. Yang dieksklusifkan. Ya. Nah itu ketika ke Buleleng tadi itu, ya, saya menemukan Bali yang tidak seperti di Bali Selatan. Dan saya ketemu si mbak-mbak tadi, terus akhirnya ya itu caption itu yang keluar gitu. Okay. Do you see what I see? What do you see, Mas Oli? Silakan. Ya, ini lokasinya di Candi Ratu Boko, Mas Toyo. Ini sebenarnya sebenarnya sebelum saya posting ini, saya sempat menunjukkan ke teman yang punya Six Sense. Jadi menurut dia itu rame. Rame apanya ya gitu. Waktu itu bikin video untuk ibu-ibu yang eco-print. Teknik yang menempelkan daun pada kain itu. Ya. Pasnya di Candi Ratu Boko ini. Pas survei kalau nggak salah. Gitu sih. Ramenya apa? Ya rame yang tidak bisa dilihat setiap orang itu. Di Ratu Boko. Apa yang dia lihat? Manusia atau apa? Kalau disebut manusia tentu punya fisik. Nah ini yang non fisik gitu. Jadi yang nggak bisa dilihat setiap orang. Nah, selain itu untuk Mas Oyik sendiri apa yang Anda lihat, Mas? Kalau waktu di Candi Ratu Boko, ya ini bukti sih, maksudnya bukti kejayaan leluhurnya orang-orang kita waktu itu. Jadi sunset waktu itu kan ya Candi Ratu Boko kan bagus banget tuh waktu kalau dapat sunsetnya, Mas Toyo tadi.
banyak energi-energi yang beredar di situ, dan itu yang mungkin dilihat teman saya ya. Terus kemudian ini juga situs yang cukup tua, yang dekat dengan Prambanan dan sekitarnya gitu. Jadi kalau saya lihat ini adalah bukti kejayaan bangsa. Saya melihatnya lebih ke situ, tapi teman saya malah ngelihat yang hal yang lain, yang ini apaan gitu. Nah, untuk misi dan visi Anda ke depan apa, Mas Oli? Dalam mendokumentasikan Ya, budaya kita. saya ingin saudara-saudara kita, rakyat Indonesia itu lebih percaya diri, ya, dengan kekayaan dan potensi bangsa kita ini. Maksudnya Indonesia kan potensinya sangat besar. Negara-negara di sekitar Indonesia yang potensinya nggak ada setengahnya, itu lagi bikin ombak besar ini. Gitu. Jadi apa ya, penghapusan identitas kan sedang, menurut saya itu sedang berlangsung. Penghapusan identitas bangsa Nusantara, saya bilang Nusantara aja. Karena kalau Indonesia itu baru ada setelah 45 kan. Gitu. Wah, percaya diri ya. Lebih percaya diri. Ya. Ini background saya ini kenangan waktu di SD. Di kelas saya dulu ada peta kayak gini kan. Jadi saya beli, saya pajang, dan saya titikin lokasi mana yang sudah saya kunjungin. Itu sebenarnya ada titik-titiknya. Oh, itu seperti saya juga melakukan ikut itu, Mas. Siapa saja yang sudah saya interview. Oh gitu. Saya punya mimpi nanti dari Sabang sampai Merauke mau jalan, Mas. Oh, iya. Saya pengen setiap kota atau setiap kota itu saya sudah kenal satu orang. Iya. Itu sangat menarik. Sangat menarik. Kita bisa bikin dokumenternya bareng gitu. Oh iya. Waktu itu bikin dokumenter untuk Telkomsel. Itu kenapa saya bisa mengunjungi pulau-pulau besar di Indonesia. Ya gara-gara itu salah satunya. Wow, kita punya visi dan misi sama. Dan Anda sudah percaya diri, Mas? Menurut saya sudah, karena saya sudah cukup memiliki dasar untuk itu. Ya dari baca, dari nonton, dari banyak hal. Luar biasa, Mas. Oke, terima kasih Mas Oyi atas sharingnya. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih. Rahayu.